Niat merantau untuk bekerja, gadis asal Labuan Batu Utara ini justru pulang dalam box kontainer. Inilah fakta memilukan di balik kasus Rahmadani Siagian. Pagi itu, warga di sebuah perkampungan di Menteng 7, Medan Denai menjalani hari seperti biasa. Namun tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada sebuah kotak plastik besar berwarna putih dengan tutup berwarna biru yang tergeletak di bawah pohon pisang di ujung pemukiman. Awalnya tidak ada yang curiga. Sebagian warga bahkan mengira kotak itu hanya berisi tulang babi yang dibuang seseorang. Namun ketika kotak itu akhirnya dibuka, semua orang yang berada di sana langsung mundur dengan wajah pucat. Dalamnya terdapat tubuh seorang wanita muda yang dibungkus selimut. Sebuah penemuan yang kemudian mengguncang kota Medan dan membuka tabir pembunuhan sadis terhadap seorang gadis berusia 20 tahun bernama Rahmadani Siagian. Rahmadani Siagian atau yang akrab disapa Rahma adalah seorang gadis muda asal Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Usianya baru sekitar 20 tahun. Seperti banyak anak muda lainnya dari daerah, Rahma datang ke kota Medan dengan satu tujuan sederhana, memulai hidup baru. Dia ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan membantu keluarganya. Di Medan, Rahma bekerja di sebuah toko ponsel. Pekerjaannya mungkin sederhana, tapi bagi Rahma, itu adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Selama tinggal di kota, Rahma menetap bersama ayah tirinya dan saudara tirinya. Menurut keluarga, Rahma dikenal sebagai pribadi yang ramah, bekerja keras, dan jarang menimbulkan masalah. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan hidup gadis muda ini akan berakhir secara tragis. Beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan, Rahma tiba-tiba tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut. Hal ini membuat pemilik toko tempat Rahma bekerja mulai khawatir, karena selama ini Rahma dikenal sangat disiplin. Bosnya kemudian mencoba menghubungi nomor telepon Rahma. Namun hasilnya nomor itu tidak aktif. Khawatir terjadi sesuatu, pihak tempat kerja Rahma akhirnya menghubungi keluarganya di kampung halaman. Saat itu keluarga juga belum mengetahui apa yang terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, Rahma tidak bisa dihubungi. Namun tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang. Kabar yang tidak pernah ingin didengar oleh keluarga manapun. Semua bermula dari sebuah kotak plastik mencurigakan di bawah pohon pisang. Warga yang pertama kali melihat kotak tersebut merasa heran. Kotak itu terlihat baru saja diletakkan di sana. Beberapa warga bahkan menduga isinya hanyalah sampah atau sisa daging hewan. Namun rasa penasaran warga akhirnya semakin besar. Beberapa orang kemudian mencoba mendekati kotak tersebut. Salah satu warga bernama Suwardin menjadi orang yang pertama kali berani memeriksa kotak itu. Dengan hati-hati, mereka membuka tutup kotak tersebut, dan saat itulah kejadian mengerikan terjadi. Di dalam kotak itu terdapat tubuh seorang wanita muda. Tubuhnya terbungkus selimut dan kain. Warga yang melihat langsung terkejut dan panik. Beberapa bahkan langsung mundur karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suwardin kemudian berkata kepada warga lain, "Awalnya kami kira tulang babi. Setelah dicek ternyata manusia." Setelah penemuan tersebut, warga segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Lama kemudian, petugas polisi datang ke lokasi. Area sekitar langsung dipasang garis polisi. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Saat itulah penyelidikan besar ini dimulai. Siapa wanita ini? Siapa yang membunuhnya? Dan mengapa jasadnya dibuang di dalam kotak plastik? Setelah melakukan penyelidikan awal, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban. Wanita muda tersebut adalah Rahmadani Siagian. Kabar ini langsung disampaikan kepada pihak keluarga. Pada Selasa 10 Maret 2026 sore, keluarga Rahma menerima kabar tersebut. Kerabat korban, Nurma Siagian, mengaku sangat terpukul. Ia mengatakan, "Kami baru mendapat kabar sore ini dan kami sangat terkejut. Keluarga tidak pernah menyangka Rahma yang pergi ke kota untuk bekerja justru pulang sebagai korban pembunuhan." Di tengah penyelidikan, polisi mulai mendapatkan petunjuk penting dari warga sekitar. Beberapa warga mengaku melihat seorang pria mengenakan jaket ojek online datang ke lokasi menggunakan sepeda motor.
Pria itu terlihat membawa sesuatu dan kemudian meletakkannya ke dalam kotak plastik. Setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan lokasi. Seorang warga bernama Rinto mengatakan, banyak warga melihat ojek online datang ke sini lalu memasukkan sesuatu ke dalam kotak. Kesaksian ini menjadi petunjuk penting bagi polisi. Kemungkinan besar pelaku berusaha menyamar sebagai pengemudi ojek online agar tidak menimbulkan kecurigaan. Penyelidikan polisi semakin berkembang. Saat memeriksa jasad korban, polisi menemukan sesuatu yang menarik. Korban dibungkus menggunakan selimat bertulisan Oyo. Tulisan ini langsung mengarah pada sebuah jaringan penginapan. Dari petunjuk ini, polisi mulai menelusuri penginapan di sekitar lokasi kejadian. Tidak butuh waktu lama, polisi menemukan sebuah penginapan yang jaraknya tidak jauh dari tempat pembuangan jasad. Di penginapan tersebut, polisi memeriksa rekaman CCTV, dan dari situlah sebuah fakta mengejutkan terungkap. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria keluar dari salah satu kamar sambil membawa kotak plastik besar. Kotak itu terlihat sama persis dengan kotak yang ditemukan di lokasi pembuangan jasad. Kepala lingkungan setempat, Yahya Harahap, menjelaskan sekitar pukul 08.00 pagi, pria tersebut terlihat keluar dari kamar sambil membawa kotak. Rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa sebelumnya pria itu masuk ke kamar nomor C1 pada pukul 01.00 dini hari. Diduga kuat, Rahma sudah berada di dalam kamar tersebut. Polisi kemudian memasang garis polisi di kamar tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga bahwa pembunuhan terjadi di dalam kamar penginapan tersebut. Setelah membunuh korban, pelaku diduga memasukkan jasad korban ke dalam kotak plastik, membungkusnya dengan selimut, lalu membawa kotak tersebut menggunakan sepeda motor. Beberapa warga juga mengaku melihat dua orang pria membawa kotak itu menuju kebun pisang, tempat di mana jasad Rahma akhirnya ditemukan. Setelah melakukan penyelidikan intensif, polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Ramadhani Setian. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Mission Impossible, Subdit Jatandras Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan Polsek Medan Area. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Namun hingga saat ini, polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku, motif pembunuhan, serta hubungan mereka. Meskipun polisi belum merilis pernyataan resmi secara mendetail, terdapat dugaan kuat bahwa motif pembunuhan berkaitan dengan masalah pribadi atau asmara, mengingat salah satu pelaku diduga memiliki hubungan dekat dengan korban.